Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Aryani dari kelas akuntansi A pagi semester 7 NIM 17120026. Di sini saya akan membawakan materi tanggung jawab sosial dan etika organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan. Kayak seperti komunitas lokal dan komunitas luas sebagainya. Baik, menurut saya konsep tanggung jawab sosial itu melibatkan seperti kayak tanggung jawab antara pemerintah kepada rakyatnya dan perusahaan itu kepada karyawannya. Dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis. Tanggung jawab sosial itu memiliki image yang baik di mata banyak orang, tentunya menjadi keinginan besar setiap perusahaan. Karena pasalnya perusahaan bukan saja selalu fokus pada keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi juga ekstensi dan reputasi yang menjadi prioritas utama. Misalnya ada suatu perusahaan nih, ada satu perusahaan yang bekerja di bidangnya dan mempunyai produksi. Tentu dia mempunyai tanggung jawab terhadap karyawannya, terhadap para pekerjanya, bagaimana cara menggajinya, dan dia harus membangun image agar terlihat di dalam perusahaan itu baik di mata banyak orang gitu. Dia mempunyai keinginan besar agar perusahaannya dikenal dengan banyak orang. Salah satu cara perusahaan sendiri untuk membangun reputasi serta image itu adalah biasanya dengan melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini perusahaan dapat ikut berkontribusi dalam hal ekonomi sosial dan lingkungan. Dan menurut saya definisi tanggung jawab sosial perusahaan itu, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kebijakan yang diambil guna untuk menemukan titik keseimbangan antara perusahaan dan pihak yang terkait seperti masyarakat, pemerintah, dan konsumen yang membeli barang yang disajikan oleh perusahaan itu. Dalam hal ini perusahaan bukan saja mencari seperti keuntungan saja gitu, akan tetapi juga memperhatikan dampak sosial apa yang bisa ditimbulkan dengan keberadaan mereka, apa manfaat bagi orang lain dengan keberadaan perusahaan ini di kalangan masyarakat. Dan terus gimana kegiatan operasi mereka atau investasi mereka itu seperti apa. Selain itu hal ini juga itu menjadi suatu cara bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan perubahan psikologis pada pelaku ekonomi, pada pelaku konsumennya, dimana saat ini konsumen menurut saya itu bukan saja menomorsatukan harga murah, tapi juga kualitas, tapi efek apa yang diberikan kepada lingkungan dengan memberikan produk tertentu. Misalnya perusahaan itu menjual suatu produk, apa sih manfaatnya untuk masyarakat, untuk konsumen mereka, sehingga dapat diambil kesimpulan kalau conversion sosial ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap menurut saya itu jadi sebuah kewajiban bagi setiap perusahaan atau setiap usaha untuk memikirkan pentingnya kemampuan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kinerja perusahaan serta bagaimana cara mengatasi isu sosial dan lingkungan yang berpotensi muncul akibat operasi perusahaan yang sedang dijalankan.
seperti yang sudah ditekankan oleh organisasi dan standarisasi internasional. Menurut saya sih seperti itu, bagaimana perusahaan itu mengembangkan barang-barangnya lalu dipromosikan kepada masyarakat, kepada konsumen mereka, bahwa ini loh mereka jual, ini loh manfaatnya mereka hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mempromosikan produk mereka untuk digunakan oleh konsumennya. Seperti itu. Jadi perusahaan itu harus punya skill, harus punya tanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka investasikan, apa yang mereka promosikan. Seperti itu menurut saya. Dan materi yang kedua saya akan menjelaskan tentang etika organisasi. Di kalangan kita mungkin etika itu sudah kayak bahasa umum ya, maksudnya semua manusia itu harus mempunyai etika, entah itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam mereka berorganisasi, dalam mereka lingkungan berteman, atau di dalam kelas, atau di saat belajar dengan dosen, dengan sesama teman. Kita tuh harus punya etika, kita harus menjaga etika. Apa itu etika dalam organisasi? Adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Dan etika itu adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap anggota. Nilai tersebut juga berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya memperlakukan dan berperilaku dengan baik, seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, sopan. Seperangkat nilai-nilai tersebut biasanya itu dijadikan sebagai acuan dan asas sebagai prinsip-prinsip etis dan moral gitu. Nah, dalam kehidupan organisasi itu sih terdapat berbagai permasalahan yang mengandung implikasi moral dan etika. Ada cara pengelolaan secara moral dan etika. Ada juga yang tidak dapat diterima, dipertanggungjawabkan. Cara-cara yang secara moral dan etika bisa diterima, bisa juga nggak diterima, merupakan cara-cara yang benar, dan sebaliknya cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan disebut itu cara-cara yang salah. Dalam praktek kehidupan itu, organisasi itu tidak ada tolak ukur yang mutlak tentang yang benar dan yang salah. Ya, bagaimana kita berinteraksi di kehidupan kita, ini tidak terlepas bagaimana faktor seperti agama, budaya, dan sosial, pemahaman tentang yang benar dan yang salah. Satu organisasi yang mendasari perlunya etika dalam organisasi, yaitu untuk membantu memberikan makna yang tepat tentang kehidupan organisasi. Jadi nggak semata-mata kita mengikuti organisasi itu kita hanya beretika di dalam organisasi itu saja. Jadi kita itu harus beretika di semua keadaan, kayak seperti di rumah ya. Kita itu sebagai manusia harus mempunyai etika, harus mempunyai attitude, harus mempunyai moral untuk berada di dalam organisasi. Apalagi ketika sedang berorganisasi, etika itu sangat penting, dan harus belajar tentang etika, bagaimana bicara dengan sopan dengan orang lain, bagaimana tolak ukur mereka dengan kita. Menurut saya kalau etika organisasi itu menurut saya itu sangat penting, dan itu memang harus dipelajari gitu. Nah, kan kita juga nggak pernah tahu, setiap orang itu kan berbeda-beda, etikanya juga berbeda-beda, kita memahami mereka itu juga berbeda-beda. Nggak semuanya, tidak semuanya yang kita temui manusia itu sama, pasti pemikirannya itu ada yang berbeda-beda juga. Nah, mungkin sampai di sini aja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
atau salah pengucapan, kekurangan berada di diri saya dan kelebihan berada di Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Ibu Sapitri atas kesempatannya, atas UTS kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kesalahan saya. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.